Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Jumat Agung. Kiranya ibadah yang kita lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkatinya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Teddy Masinombo STH. Keluarga yang kekasih, hari ini seharusnya kita berada di gereja untuk memperingati hari kematian Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa beribadah dalam rumah bersama keluarga yang disebut sebagai gereja kecil atau eklesiola. Namun kiranya peringatan akan kematian Tuhan Yesus tidak kehilangan makna, melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan bela rasa Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu, kita bersyukur dan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan merayakan perjamuan kudus di rumah. Marilah kita berdiri memuliakan namanya. Pertolongan kita
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing pada ibadah Jumat Agung kali ini kita baca dari Lukas 23 ayat 26 hingga 31. Lukas 23 ayat 26 hingga 31. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene, yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jikalau orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu." Dan menyertaimu juga.
Jemaat, mari kita berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah, dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan berkenankan atas ibadah, sembah sujud dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami, maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa, serta baharuilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu. Sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu, serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami, sehingga melalui kami, banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, warga jemaat GBB Trinitas yang berada di rumah, saatnya kita akan mendengarkan pemberitaan firman dan pelayanan sakramen perjamuan. Untuk itu mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur karena di tengah-tengah wabah corona, kami walaupun di rumah masing-masing, dapat menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran melalui ibadah Jumat Agung. Dan dalam ibadah ini, kami akan mendengarkan firman-Mu dan juga akan menerima pelayanan sakramen. Kami tahu ya Tuhan, kami dapat menghayati ini semua dengan sungguh-sungguh dalam kebenaran-Mu, kalau Roh Kudus-Mu yang bekerja. Karena itu, kuasai hati dan pikiran kami ketika kami membaca Alkitab, merenungkan firman-Mu, dan menerima sakramen perjamuan. Kami boleh sungguh-sungguh mengalami pertemuan dengan Kristus Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Bersabdalah, karena kami telah siap untuk mendengar. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Hosiana.
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Injil Lukas 23 ayat yang ke-44 hingga 49 yang menyatakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Shalom, saudara-saudari, Bapak Ibu, warga jemaat GBB Trinitas yang beribadah di rumah masing-masing. Jumat Agung ini, walaupun kita hanya beribadah di rumah, tapi tidak mengurangi akan makna dari kematian Yesus Kristus bagi kita manusia. Di tengah-tengah situasi yang mencekam Indonesia dan dunia karena wabah corona, perjamuan kudus sebagai bahagian dari perayaan Jumat Agung kiranya memberikan kita kekuatan baru, semangat baru, dan pengharapan baru untuk melewati situasi yang sedang terjadi pada saat ini. Firman Tuhan telah kita baca, dan saatnya kita akan merenungkan kebenaran melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Saya awali khotbah pada Jumat Agung ini dengan menceritakan seorang pemuda, seorang mahasiswa yang berumur kira-kira 20-21 tahun. Hidup dari mahasiswa ini cukup baik, dari keluarga yang mengajarkan iman, percaya, dan dia seorang yang rajin beribadah, juga rajin belajar, dan dia punya hobi khusus mengenai lukisan, khususnya lukisan Kristiani. Sehingga dia sangat senang kalau ada pameran lukisan, khususnya lukisan dari seniman-seniman Kristen. Nah, pada suatu saat menjelang Paskah dan Jumat Agung, sebuah gereja mengadakan kerjasama dengan seorang pelukis Kristen yang terkenal. Dan di sebuah gedung dipamerkanlah lukisan-lukisan yang dilukis oleh pelukis ini. Sang pemuda ini datang dan melihat satu persatu lukisan, ya, yang lebih banyak mengambil tema kesengsaraan, penderitaan, dan kebangkitan Kristus. Dia mengelilingi tempat itu melihat satu persatu lukisan. Dan ia terhenti cukup lama ketika ia memandang lukisan Kristus disalib.
Lukisan yang cukup besar. Ia terpaku, terpana karena lukisan itu begitu hidup. Menggambarkan bagaimana Yesus disalib. Dilukiskan oleh pelukis mahkota duri yang menancap di kepala Yesus dan kelihatan darah yang mengucur. Juga kedua tangan yang dipaku. Kemudian tubuh yang berlumuran darah. Sangat hidup, saudara-saudara. Dan sangat menyentuh hati sang pemuda. Tapi yang lebih menyentuh hatinya, ketika ia melihat di bawah lukisan itu, masih di kanvas itu, ada tulisan berwarna merah. Apa bunyi tulisan itu? Tulisan itu berbunyi, inilah yang sudah aku perbuat untuk kamu. Sekarang, apa yang engkau bisa buat? Yang engkau bisa berikan untuk aku? Kata-kata ini terus-menerus ya dibawa oleh sang pemuda. Juga ketika ia sudah sampai rumah dan dia terus bergumul. Melalui lukisan dan kata-kata itu seolah-olah ia merasa digugah. Tuhan Yesus sudah beri segala-galanya yang terbaik. Bahkan rela mati menderita disesah. Ya, di kayu salib. Darahnya tercurah, tubuhnya luka luar biasa. Itu semata-mata untuk dia. Dan sekarang di hatinya sang pemuda, kalau Tuhan Yesus sudah melakukan yang luar biasa untuk saya, apa yang harus saya berikan untuk Yesus? Nah, perenungan ini membawa dia menjadi pemuda Kristiani yang benar-benar beriman dan melakukan iman di dalam praktek hidup yang nyata. Walaupun masih muda, ia dengan sungguh-sungguh mau memberi diri dalam pelayanan di gerejanya. Meskipun ia masih kuliah, tapi iman kepada Kristus, hidup di dalam Kristus, merasakan kuasa kebangkitannya, itu yang paling penting. Nah, Bapak Ibu, khotbah pada Jumat Agung ini diberi tema yang lebih penting. Pemuda tadi sudah mempunyai pilihan. Yang paling penting dalam hidupnya adalah memilih Kristus. Di tengah-tengah perjalanan hidupnya yang masih jauh, dia masih kuliah, dia masih berjuang untuk masa depannya. Tapi dari muda ia sudah pilih yang lebih penting, yaitu Kristus yang sudah mati dan bangkit. Nah, pada Jumat Agung ini kepada kita diberikan teks yang luar biasa, yang akhirnya mengajak Bapak, Ibu, dan saya, saudara-saudara, remaja, bahkan anak-anak, untuk mengambil keputusan yang sangat penting dalam hidup, yaitu memilih Kristus atau memilih yang lain di luar Kristus. Kalau kita membaca ayat ini, wah, luar biasa Bapak Ibu. Ya, kebenaran firman Tuhan dari ayat ini benar-benar mengajak kita untuk memfokuskan diri kita terhadap apa yang Tuhan Yesus alami di kayu salib. Lihat di dalam ayat yang kita baca, ayatnya yang ke-44. Kita baca sama-sama. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12
Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Jam 12 siang itu terang, Bapak Ibu. Tapi menjadi gelap ketika Yesus mati. Apa artinya? Ya, itu ada di dalam ayat 44 sampai 45a. Tafsiran bilang begini. Kegelapan dunia dan manusia itu terjadi kalau dosa yang menguasai dan Kristus dibuang. Luar biasa pernyataan ini. Ketika Yesus mati jam 12 itu gambaran dia menerima seluruh dosa manusia. Dan itu berpengaruh dengan alam. Semuanya jadi gelap. Itulah gambaran. Kalau dosa yang menguasai hidup manusia, kalau dosa yang menang, maka semuanya gelap. Yesus mati bukan karena kalah, tapi ini gambaran. Dengan kematiannya, dia ambil alih dosa-dosa kita, dosa saya dan saudara. Kita yang seharusnya dihukum di kayu salib, diganti oleh Yesus. Dan dia mati, dia bawa itu. Karena itu, dia bilang apa? Di dalam ayat yang kita baca, ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kesadaran bahwa dia harus menanggung ini semua. Kuserahkan nyawaku. Untuk apa? Untuk menebus dosa saya dan saudara. Luar biasa. Demi keselamatan manusia, dia rela menggantikan kita. Yang menarik, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, sebelum Yesus mengatakan ayat 46, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku," lihat ayat 45. Sebab matahari tidak bersinar, ya, gelap, dan ini yang menarik. Tabir bait suci terbelah dua. Nah, ini ya, ini hanya bisa dimengerti kalau kita mengetahui ya, bait Allah di Yerusalem itu ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Ya. Antara ruang kudus dan maha kudus itu ada tabir. Di mana ruang maha kudus itu hanya bisa dimasuki oleh imam besar. Itu juga cuma 1 tahun sekali. Ya. Gambaran nih pemisahan yang tidak kudus dan maha kudus. Itu gambaran Allah yang maha kudus. Nah, melalui kematian Yesus itu tabir itu robek, terbelah dua. Mau menggambarkan apa? Allah membuka hubungan kembali. Ya, melalui kematian Yesus Kristus dengan manusia. Manusia yang sudah menjadi seteru Allah. Ya. Yang kehilangan damai. Itu. Melalui Yesus. Dia kembali membuka damai itu. Itu gambaran tabir yang terbelah dua. Tidak ada lagi halangan bagi kita untuk datang merasakan hadirat Allah yang Maha Kudus. Kristus Yesus telah membuka itu semua. Supaya kita semua, Bapak, Ibu, dan saya merasakan akan keselamatan yang sejati. Bahkan kalau di dalam Injil Matius, wah lebih dahsyat lagi. Pada waktu itu terjadi gempa bumi, ya bukit-bukit batu terbelah, bahkan kuburan orang mati juga, orang-orang pada bangkit. Wah. Tapi yang mau dikatakan apa Bapak Ibu? Peristiwa kematian Yesus Kristus itu punya pengaruh besar dalam kehidupan manusia pada umumnya. Nah, setelah kita
sampai kepada ayat 46 yang sudah saya jelaskan. Sekarang kita lihat ayat 47 sampai 49. Ayat 47 sampai 49 ini yang penting sekali. Itu reaksi. Reaksi dari kelompok orang terhadap realita bahwa Yesus mati. Nah, lihat reaksi pertama. Ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya. Sungguh orang ini adalah orang benar. Menarik Bapak Ibu. Kepala pasukan Romawi loh. Anak buahnya menyesah Yesus. Ya. Wah, penyesahan, ya. Aniaya terhadap Yesus luar biasa. Kepala pasukan ini tentu membiarkan anak buahnya melakukan itu. Tapi ketika dia lihat Yesus mati, dia memuliakan Tuhan. Ini menarik sekali. Ya, orang yang tidak percaya, yang diberi tugas untuk menghukum mati Yesus, akhirnya ketika Yesus mati malah berpihak pada Yesus. Sungguh benar orang ini, ya, anak Allah dan orang yang benar. Luar biasa Bapak Ibu. Kenapa? Sampai ada pengakuan demikian. Karena dia melihat di atas kayu salib, Yesus tidak pernah mengutuk. Yesus justru mengampuni, ya, memberikan semangat kepada orang-orang di sekitarnya, bahkan kepada penjahat. Salah seorang penjahat yang di sebelah dia. Dia janjikan Firdaus. Ini bagi kepala pasukan, waduh, ini sudah salah kita ini. Bunuh orang benar. Makanya dia, aduh, ini orang benar. Nah, saya langsung renungan nih. Kalau kita mau menghayati kematian Yesus, pertama, harus ada pengakuan di dalam hati kita bahwa Yesus benar. Kita harus memuliakan Tuhan. Ya. Peristiwa penderitaan Yesus harus disikapi. Bapak Ibu nanti akan diundang ikut perjamuan kudus. Itu harus jadi sikap batin bahwa benar Yesus mati untuk aku. Dia mati untuk dosa-dosa. Kepala pasukan ini memang tidak diceritakan selanjutnya, tapi sikapnya itu mau menggugah kita. Barangkali kita selama ini jauh dari Tuhan. Ya. Kita tidak mengerti siapa Tuhan Yesus itu. Di dalam Jumat Agung ini, kita dituntut harus punya sikap. Sikap kepala pasukan biarlah juga menjadi sikap kita. Ya, benar, dia benar. Dan kita harus lebih dari kepala pasukan. Kita harus memberi diri kepada dia. Nah, ayatnya yang ke-48, lihat. Kelompok yang kedua. Tadi kelompok pertama diwakili oleh kepala pasukan. Kelompok kedua, ayat 48. Kita baca. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Nah, ini orang banyak yang nonton, lalu tatkala melihat realitas sebenarnya mereka memukul-mukul diri. Artinya apa? Mereka bilang dalam hati sebenarnya ini salah. Mereka menyesal nih orang yang baik yang benar kok bisa dihukum. Mereka menyesal tuh tanda memukul-mukul diri. Aduh, kenapa nih kita hukum orang yang tidak bersalah? Seharusnya ketika kita menghayati Yesus yang mati, kita memukul-mukul diri bukan hanya sekedar menyesal, tapi kita mau bertobat. Bahwa kematian Yesus mengingatkan bahwa saya dan saudara bersalah, tapi kita harus keluar dari kesalahan. Mari kita bertobat. Tinggalkan yang lama. Hidup baru dalam Kristus. Ya, kita menyesali segala dosa kita.
Mungkin akibat dosa itu kita menderita, keluarga kita menderita. Masa depan menjadi tidak jelas. Tapi melalui kematian Yesus kita digugah. Ambil kembali pengharapan yang dibawa oleh Yesus melalui kematian dan kebangkitan. Nah, kelompok yang ketiga, ayat terakhir. Mari kita baca sama-sama. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Lihat, orang yang kenal Yesus, ya, mereka benar-benar setia. Walaupun memang karena keadaan mereka harus jauh, tapi mereka tidak pergi dari tempat yang menyesakkan itu. Bayangkan apa mereka tidak hancur hati mereka melihat guru mereka harus disesak, bahkan mati bagaikan orang penjahat besar. Ya, mungkin mereka remuk, tetapi mereka tidak mau bergeser. Mereka tetap melihat semuanya itu, tetap setia, tetap loyal, tetap percaya pada Kristus. Nah, harusnya kita, kalau kita benar-benar menghayati kematian Yesus, di mana kesetiaan kita? Di mana kesungguhan kita untuk ikut Dia? Apakah Dia penting atau tidak dalam hidup ini? Banyak masalah dan pergumulan karena kita menganggap Yesus tidak penting. Perjamuan kudus nanti Bapak Ibu makan roti dan minum anggur itu tanda bahwa kita mau menerima yang terbaik dari Allah. Dosa kita serahkan pada Dia, pergumulan kita serahkan pada Dia. Itu tidak ada yang tersembunyi. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tapi yang kedua, kalau Yesus sudah menjanjikan yang terbaik, Tuhan Yesus ingin juga kita seperti pemuda tadi di lukisan tadi. Apa yang kau buat untuk Dia? Nah, Bapak Ibu, berjanjilah di Jumat Agung ini. Bapak Ibu, saya dan saudara mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sungguh-sungguh mau hidup dengan komitmen. Tuhan Yesuslah yang paling penting. Bukan berarti tanpa pergumulan, tanpa kesulitan. Tapi ketika kita ambil yang paling penting, yaitu Yesus, maka jalan hidup kita akan diberkati. Selamat mengikuti perjamuan kudus. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saudara-saudara jemaat, silakan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut, masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Hari ketika Yesus mati di kayu salib adalah hari yang gelap, kelam. Semua yang mengasihinya merasakan duka yang amat perih. Dalam kepedihan, baiklah kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus menghendaki kita untuk memaknai dan memberitakan kematiannya, yaitu sebagai penebusan dosa bagi dunia. Sekarang,
Mari kita mendengar penetapan perjamuan kudus berdasarkan firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26. 1 Korintus 11 ayat 23 hingga 26 yang menyatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagi kamu. Marilah saudara, sebab segala sesuatu sudah siap dan tersedia. Roti yang saya pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah saudara-saudaraku, makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus.
Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk penebusan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari saudara-saudara, sebagai jawaban kita atas pemberitaan firman dan sakramen perjamuan, kita bawa puji-pujian berdasarkan Mazmur 22, ayat 23 hingga 25 secara berbalasan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji Engkau di tengah-tengah jemaah. kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia dan gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik, Kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka
Keluarga jemaat yang berada di rumah, saatnya kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Yesus di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus Kepala Gereja, pada saat ini, di Jumat Agung ini, kami boleh merayakan akan kematian Yesus Kristus. Kami juga mendengarkan firman-Mu dan dilayani dalam perjamuan kudus. Biarlah kami benar-benar menghayati makna kematian dan pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Sehingga ke depan kami menjadi sosok-sosok murid Kristus yang menghadirkan Kristus dalam kehidupan setiap hari. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit di rumah dan di rumah sakit. Kami menyerahkan Pendeta Emeritus Robert Sakarias, Ibu Yosina Sakarias Sihanenia, Bapak Yohanes Pasaribu, Bapak Tony SM Sihombing, Oma Yuliana Liau, Oma Desrin Tatuo, Bapak Julianus Buce Riri Hena, Ibu Sundari Sulistyo, Bapak Sihar Sagala, Ibu Delisa Siamturi, Ibu Jenny Lumintang, Saudara Farko Far Makalu, Ibu Tiomas Pangaribuan, Ibu Riana Pangaribuan, Ibu Uka Sihombing Boru Samosir, Om Mastin Tewu Lumenta, Bapak Mujianto, Ibu Aspita Sianipar. Kami mohon dengan kerendahan hati, jamahan Tuhan, bagi kekasih-kekasih kami yang sakit. Biarlah Tuhan memulihkan, menyembuhkan mereka. Kami menyerahkan juga ya Tuhan, penanganan dan pemulihan wabah COVID-19 yang terjadi di Indonesia dan di seluruh negara, khususnya di negara kami. Engkau berkati mereka yang positif COVID-19 sedang dalam penanganan di rumah sakit. Tuhan menjamah, Tuhan menyembuhkan. Juga yang sedang isolasi mandiri di rumah masing-masing, Tuhan juga hadir bagi mereka. Kami juga sehati berdoa Engkau menghibur keluarga-keluarga yang harus berduka karena kekasih mereka meninggal dunia akibat wabah COVID-19 ini. Biarlah mereka Tuhan hiburkan, tetap semangat, tetap kuat untuk melanjutkan kehidupan. Kami menyerahkan pemerintah, bangsa dan negara kami, berikan dalam situasi yang mencekam ini, kami sehati meningkatkan solidaritas bersama dan bersama-sama menangani wabah COVID-19 yang telah dan masih berlangsung. Kami menyerahkan gereja dan tugas pelayanan GPB Trinitas, presbiter dan unit-unit misioner. Kami menyerahkan para pendeta yang melayani di jemaat ini, Pendeta Odi Wisang, Pendeta Robert Sakarias. Kami menyerahkan jemaat yang berada di ulang tahun kelahiran dan perkawinan, para janda, duda, dan yatim piatu. Warga jemaat yang mencari pekerjaan, yang mencari pasangan hidup, dan yang merindukan buah hati. Korban bencana alam, Tuhan mau tolong mereka, juga melalui gerejamu. Kami menyerahkan pelunasan rumah ibadah, Tuhan berkati PPRI dan kami semua, supaya rumah ibadah ini dapat kami selesaikan kewajibannya. Kami menyerahkan keluarga-keluarga dalam doa pekan keluarga tanggal 4 sampai 10 April 2020. Engkau datang bagi keluarga Mewengkang Semen, keluarga Bapak Dani J. Telusa, keluarga Bapak Karnoto,
keluarga Bapak Mardonius P. Irawan, keluarga Bapak Refli Kuron, keluarga Bapak Roni Sapulete, keluarga Bapak Viveriano Runtuwene, keluarga Watuseke Sigarlaki. Tuhan mau hadir bagi keluarga-keluarga ini, Tuhan jaga dan pelihara, juga semua keluarga yang ada di GPB Trinitas. Kami menyerahkan diri kami masing-masing, keluarga kami masing-masing, dalam saat-saat kami harus tinggal di rumah, Engkau mampukan untuk meningkatkan persekutuan dan kebersamaan kami dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami mau datang ya Tuhan, dalam doa-doa pribadi kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur sekaligus bersedia memberi seluruh hidup kita kepadanya. 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat memberikan kolekte persembahan syukur, perjamuan kudus, persepuluhan, dan pengadaan rumah ibadah melalui transfer atau di dalam amplop dan dikumpulkan di gereja setelah berakhir status darurat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur lukaku dan harta hilang harganya. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setiamu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta urapi majelis jemaat agar mengelola dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu. Amin. Sari Warta Jemaat, Jumat 10 April 2020. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja untuk membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat sebagaimana tercantum di dalam Warta Jemaat. 1. Ibadah minggu dan ibadah keluarga tetap dilaksanakan dengan mekanisme ibadah di rumah masing-masing keluarga, dengan melibatkan seluruh anggota keluarga dalam tugas pelayanan yang sesuai dengan tata ibadah, renungan, dan pokok doa yang kami berikan melalui WA Group. Mekanisme ini berlaku sampai dengan berakhirnya status menjaga jarak di lingkup GPIB Trinitas. 2. Perayaan Paskah Jemaat Trinitas ditiadakan. Ibadah Paskah tetap dilangsungkan di rumah masing-masing dengan mengikuti ibadah online di kanal YouTube GPIB Trinitas pada hari Minggu 12 April 2020 pada pukul 8 WIB. 3. Ibadah peneguhan sidi ditunda ke hari Minggu tanggal 5 Juli 2020. Dan untuk retret katekesasi direncanakan pelaksanaannya di bulan Juni 2020. Namun, apabila sampai akhir bulan Juni situasi masih tidak kondusif untuk pelaksanaan peneguhan sidi karena berbagai hal terkait COVID-19, maka peneguhan sidi dapat diundur pada bulan Oktober 2020 dengan arahan Majelis Jemaat dalam koordinasi dengan Majelis Sinode. 4. Kerjasama Komisi Pelkes Diakonia dan Komisi Germasa. Dengan berkembangnya penyebaran COVID-19 yang semakin masif dan cepat, sehingga telah menelan banyak korban jiwa, dengan diberlakukannya social distancing, maka GPIB Trinitas di Kota Wisata dan sekitarnya melalui Komisi Pelkes Diakonia dan Komisi Germasa bekerjasama untuk memberikan bantuan alat kesehatan dan makanan berupa susu dan biskuit ke petugas tenaga medis di Puskesmas Ciangsana dan RSUD Cibinong untuk bantuan berupa makanan dan ke-14 warga jemaat GPIB Trinitas di Kota Wisata dan sekitarnya yang terdampak dengan adanya social distancing. Kiranya Yesus Kristus memberkati kita semua. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada ibadah pagi ini, Bapak Pendeta Teddy Christian Sigarlaki Masinambo STH, dan kepada para presbiter yang bertugas, tim syuting, serta teknisi. Demikian Sari Warta Jemaat, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku yang berada di rumah, mari kita berdiri. Pengutusan untuk kita semua
ada penghiburan dan penguatan bagi orang yang meratap. Sebagaimana adanya pengampunan bagi yang menghujat dan menista. Baik penghiburan maupun pengampunan disampaikan Kristus bukan dalam keadaan yang mudah. Justru ketika ia berada di titik kemanusiaan terendah dan di tengah menanggung siksa tubuh. Kita yang percaya kepadanya diajak untuk mengambil hikmah dan meneladani bahwa dalam kesusahan hidup yang paling berat sekalipun, penguatan dan pengampunan harus tetap diberitakan.
Saudara-saudaraku, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.